Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan pejabat pemerintahan desa, ketua dan anggota BPD, para tuan-tuan guru, para alim ulama, pegawai syara, Departemen Didik Mama, tua-tua Tengganai, seluruh kita yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ceramah, saya minta kepada semua kita yang hadir fokus pada pembicaraan saya. Dihentikan ada pembicaraan lain, karena saya ceramah tidak lama, sebentar. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini. Nama saya Aswandi, saya berasal dari Rawang. Jadwal saya yang seharusnya di Masjid Al-Mujahidin ini yaitu di awal-awal Ramadan. Tapi dikarenakan di awal Ramadan itu saya mengalami penurunan stamina kesehatan sehingga dirawat, maka malam hari inilah saya bisa hadir di tempat kita. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan di dalam 12 bulan setahun, ada bulan yang istimewa, bulan yang sangat-sangat istimewa. Supaya apa? Sebelum kita mati, kita dipastikan menjadi orang yang bertakwa. Sebelum kita mati, supaya kita memastikan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena pangkat yang paling tinggi, derajat yang paling sempurna, kapasitas yang paling bernilai itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, apabila kita mati di dalam keadaan tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan setelah berada di akhirat, di dalam kubur mendapat azab, meniti sirat 1500 tahun perjalanan. Di padang mahsyar kita akan berteriak-teriak minta tolong. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Itu akibat daripada sebelum mati kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan takwa yang pelin-pelan. Takwa yang sungguh-sungguh. Apabila kamu bertakwa dengan sungguh-sungguh, walaupun di atas dunia kita tidak orang kaya, di atas dunia kita bukan pejabat, di atas dunia kita tidak terkenal, di atas dunia rumah kita kecil, tetapi ketika mati dalam keadaan bertakwa, wa jannati ardu as-samawati wal ardh,
akan dimasukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi. Bagaimana orang bertakwa itu? Dia menggunakan waktu setiap detik, setiap menit, 24 jam sehari semalam, itu semua kegiatannya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama ini kita menggunakan waktu ini sesuai dengan keinginan kita. Apakah Allah ridho? Apakah Allah tidak ridho? Tidak ada kita perhatikan. Terserah dengan kita. Jam 12 siang, tidak lama lagi zuhur, kita pergi ke pasar Sungai Penuh. Sebentar lagi orang nak ngaji di masjid. Ngaji tanda apa? Waktu zuhur lagi dekat nak masuk. Sembahyang zuhur ini adalah salah satu salat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita, yang menjadikan tiang agama as-salatu imaduddin. Tapi kita pergi ke pasar, sanggup kita mengorbankan salat zuhur yang merupakan tiang agama? Ke pasar itu tidak perlunya penting nian anu beli lipstik, beli cat bibir. Sanggup kita mengorbankan salat zuhur. Ini kenapa? Karena kita tidak paham. Maka Allah beritahukan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya kamu menggunakan waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, supaya ada menjadi jaminan kamu hari esok. Maka Allah beritahukan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu manusia ini rugi. Wah, kaya rugi apalagi miskin. Pejabat rugi apalagi tidak ada pangkat. Orang elok rugi apalagi yang bentuk kenyok keliru. Innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Siapa yang tidak rugi adalah orang yang taat. Siapakah orang yang taat itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang dikatakan orang yang taat itu adalah orang yang menyempurnakan iman, adalah orang yang menyempurnakan amal soleh. Bapak Ibu makalah SWT, 5 waktu sehari semalam yang merupakan kewajiban kepada kita. Kan jam 2:30 lagi sembahyang luhur buya. Jam 5 lagi sembahyang asar. Memang lagi, tetapi orang yang menunda salat itu ada penyebab. Kalau tidak ada penyebab syariat, tidak ada penyebab fikih, tidak diterima. Siapa nggak boleh terlambat sembahyang? Kalau nyu musafir dalam perjalanan pergi ke Jambi lebih 90 kilo lewat Muaraimat, waktu zuhur masuk masjid dah ada bersuara, air dah ada, maka boleh diteruskan perjalanan sampai bersuara masjid, sampai bersuara air. Itu yang boleh terlambat. Kemudian alasan profesi, dia seorang dokter, jam 12 datang pasien harus dioperasi, sudah mengoperasi, orang azan, jangan ditinggalkan pasien, selesaikan tugasnya dulu. Kita ini dalam perjalanan tidak, dokter tidak, tapi sembahyang luhurnya jam 2:30, sembahyang asar jam 5. Ini Allah murka kepada kita. Maka untuk itu dia makalah SWT, Allah datangkan bulan Ramadan ini supaya kita ini tertib kembali.
maka Allah support dengan pahala yang berlipat ganda. Siapa yang berani menertibkan amal ibadahnya di bulan Ramadan, salat fardu dikali 70 kali lipat, ibadah sunat disamakan dengan ibadah fardu. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Supaya apa? Kalau kita berani menertibkan ini, nanti kita praktekkan pula di bulan Syawal, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tarawih kita tinggal malam ni lah lagi, Bu. Tadi rencana kita ndak raya esok, tapi pengumuman dari Kementerian Agama hari Sabtu. Malam ini jangan kau habiskan waktu daripada yang tidak ada manfaat. Sudah malam ini tidak ada jaminan kita bersuara bulan Ramadan tahun muka. Aku ngimak wajah kayo ini tidak lama lagi. Tidak ada yang lagi lama lagi. Perasaan kita ni lagi lama, Pak. Perasaan. Ada kanti kita menjelang masuk bulan Ramadan meninggal. Ada kanti kita buat 10 hari masuk puasa meninggal. Ada yang meninggal tadi. Kita syukur malam ini kita lagi hidup. Kenapa? Supaya kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada hubungannya dengan takwa, yang tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa, tidak usah kayo mikir. Kue raya idaknya masuk indikator takwa, tidak usah itu jadi pikiran. Baju raya tidak masuk kategori takwa, tidak usah jadi masalah. Ada uang beli kayo baju, tidak ada uang tidak usah pakai baju, tidak usah kayo berutang. Kita berjanji mayu hutang mudah, 3 hari sudah raya aku bayi. Mana kita ngambil uang 3 hari sudah raya? Bagawai kita ni belum. Maka hadir maka Allah SWT ngecat rumah, nuka gorde pintu, nuka gorde jendela, tidak masuk indikator takwa. Itu adalah tradisi. Tradisi itu mbahnya idak. Jangan kaya paksakan. Entino kita dulu sudah ngajarkan kepada kita, kalau kita raya sulak ini, kue itu 2 lah macam, kue kamaluya dengan kue sagu bakar. Tapi wah itu ikhlas. Kimok dia masuk dalam piring, berapa kau nak makan, makan. Kalau minim kue mentega 13 macam, jangan kita nak makan banyak, makan sebuah, ngambil dalam stoples itu tak angkat, stoples itu muncungnya kecil, muncul stoples. Kenapa? Kita tidak kita nak bagi orang makan, kita nak mamer kue kita. Maka dia maka Allah SWT, mari waktu tinggal 1 malam hari ini kita pergunakan dengan baik. Mana ngilo tamat baca Quran, tamatkan malam ini. Kalau di luar bulan Ramadan kita tidak ada sembahyang tahajud, kenapa? Karena kita bangkit tidur hal azan subuh. Tapi dalam bulan Ramadan kita selalu bangun lebih cepat. Kenapa? Karena kita nak makan sahur. Jangan makan sahur itu habis digunakan untuk makan. Gunakan sembahyang tahajud 2 rakaat. Aku ngata dengan kayo, kubur itu gelap, kubur itu sempit, kubur itu panas. Bagi orang yang istiqamah salat tahajud, maka kuburnya akan luas seluas mata memandang. Kubur itu akan terang, lebih terang daripada sinar matahari. Kubur itu akan sejuk seperti ada yang ngipas. Siapa yang seperti itu? Adalah orang yang mengistiqamahkan salat tahajud. Tidak usah kayak banyak 2 rakaat jadi. Tidak usah panjang ayatnya. Rakaat pertama baca kaya qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca qul a'udzu birabbin nas, malam esok model itu pula, malam berikutnya model itu pula sampai mati. Maka kubur kaya akan terang, lebih terang daripada sinar matahari. Maka atas perkara ini Bapak Ibu dimakalah SWT, mari kita doa kepada Allah SWT.
supaya ibadah yang kita kerjakan selama dalam 1 bulan suntuk ini menyebab daripada dosa kita diampuni, pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.